kita pelajari lagi transitif closure di sini ya. Jadi ini penting karena berkaitan dengan materi berikutnya, yaitu graph untuk mencari shortest path. Jadi transitif closure adalah bagaimana merubah suatu relasi yang sebelumnya tidak transitif menjadi transitif. Ada dua metode, yang pertama menggunakan kuasa relasi, yang kedua menggunakan algoritma Warshall. Ya. Kita bahas dulu yang menggunakan kuasa relasi. Misalkan di sini himpunan A memiliki anggota A, B, C, D, kemudian relasi R, anggotanya A, B, B, C, C, D. Maka kita secara bertahap kita cari kuasa relasinya. Dimulai dari R kuadrat, R, U, R, maka kita pasangkan R dengan R. Ya. R dengan R. A, B dipasangkan dengan B, C menghasilkan AC, B, C dengan C, D menghasilkan B, D. Ya. A, B tidak bisa dipasangkan dengan C, D karena ininya beda. Ya, paham ya? Kemudian setelah R kuadrat sudah selesai, kita lanjutkan ke R pangkat 3. R pangkat 3, R kuadrat UR. Maka kita pasangkan semua anggota R kuadrat dengan, kita pasangkan anggota R dengan anggota R kuadrat. AB bisa dipasangkan dengan BD, menghasilkan AD. Nah, kemudian sudah tidak ada lagi yang komponen belakangnya B, maupun yang komponen belakangnya A, sehingga R pangkat 3 terdiri dari satu pasang anggota relasi. Kemudian kita lanjutkan R pangkat 4, R pangkat 3, OR. Maka kita pasangkan setiap yang ada di R dengan R pangkat 3. R pangkat 3 ini depannya adalah A. Nah, kita cari dari sini yang belakangnya A, ternyata tidak ada, maka menghasilkan himpunan kosong. Nah, kuasa relasi itu menggabungkan semua hasil transitive closure itu menghasilkan semua hasil dari kuasa relasi ya. Nah, ini bisa berhenti ketika sudah mencapai himpunan kosong atau tidak menghasilkan anggota yang baru ya. Kalau anggotanya berulang semua, yaitu kita bisa stop ya. Ini kita gabungkan, kita unionkan semua hasil dari R, R kuadrat, R pangkat 3 dan R pangkat 4. Hasilnya ada 6 pasang anggota himpunan di dalam relasi R, AB, AC, AD, BD, BC, dan CD. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan algoritma Warshall. Ya. Algoritma Warshall dengan soal yang sama, kita petakan relasi R ini ke dalam bentuk matriks. Jadi yang satu ini mewakili A, B, B, C, C, D. Kemudian kita analisa tiap indeks baris dan kolom. Tahap pertama kita menganalisa baris 1 dan kolom 1. Ya. Baris 1 dan kolom 1 itu pada baris 1 yang memiliki angka 1, selnya ada di kolom 2. Kemudian kolom 1 tidak ada yang bernilai 1, maka menghasilkan himpunan kosong. Kombinasi antara hasil B dan K, ya B dan K adalah himpunan kosong, tidak bisa dipasangkan. Maka kita lanjut ke tahap berikutnya dengan matriksnya tidak berubah, karena di sini tidak menghasilkan pasangan baru ya. Kemudian tahap berikutnya kita analisa baris kedua dan kolom 2. Baris 2 dan kolom 2. Pada baris 2 yang bernilai 1 ada di kolom 3. Pada kolom 2 yang bernilai 1 ada di baris 1. Nah, ini sebetulnya bisa kita seperti ini cara termudahnya. Ini kita kasih, nah, terus yang ini yang ke arah ini. Nah, perpotongannya di mana? Di sini. Berarti disinilah nanti terjadi perubahan. Ya, di sinilah nanti yang sebelumnya bernilai 0 akan menjadi 1, yaitu di sel 1,3. Nah, ini ya. Betul ya. Sel 1,3 yang sebelumnya 0 akan dirubah menjadi 1. Nih. Kemudian kita lanjut analisa berikutnya. Baris 3, baris 3 dan kolom 3. Nah,
Ini kalau kita buat garis putus-putus lagi, garis putus-putusnya pada baris dan kolom yang berdiri satu ya. Nah, perpotongannya ada di sini dan di sini. Ya. Kenapa kok bisa? Karena pada baris 3, kolomnya yang berdiri satu ada di kolom 4. Pada kolom 3, selnya yang berdiri satu ada di baris 1 dan 2. Nah, sehingga terbentuklah nanti pasangan baru 1,4 dan 2,4. 1,2 itu mana ini? 1,4, 2,4 ini. Yang sebelumnya bernilai 0 akan berubah menjadi 1. Tahap terakhir, kita analisa baris 4 dan kolom 4. Ya, pada baris 4 sama sekali tidak ada yang bernilai 1, pada kolom 4 ada yang bernilai 1. Karena salah satu pasangannya memiliki himpunan kosong, maka hasil kombinasinya juga himpunan kosong. Artinya matriksnya tidak berubah dari kondisi sebelumnya ini. Baru dari sini kita petakan. Ini sebetulnya adalah mewakili kolom A, B, C, D sesuai dengan anggota himpunannya. A, B, C, D. Ini A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, dan C, D. Ini mendapatkan relasi R yang sudah bersifat transitif menggunakan algoritma Warsham. Baik, seperti itu bagaimana kita merubah suatu relasi yang sebelumnya tidak transitif menjadi transitif menggunakan dua metode, yaitu metode kuasa relasi dan metode Warsham. Sekian untuk materi kali ini.